Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, and good evening for those who are from outside of Indonesia. Jadi Niko, ini ada teman gua dari UK, ini Mas Angus tuh, Angus Berry. Halo Angus. Selamat siang, tapi tolong pakai bahasa Indonesia, aku ingin latihan ya. Oke. Siap. Yeah, thank you Angus. By the way, so jadi kita akan pakai bahasa Indonesia of course, dan tapi nanti slide-nya sebenarnya aku agak campur-campur ya. Jadi sorry juga buat teman-teman, aku bikin slide-nya campur-campur karena ya kadang-kadang kebiasaan gitu. Perkenalkan, namaku Pandu Kartika Putra. Saya dulu founder Code for Bandung, which is yaitu sebuah gerakan masyarakat yang membantu memecahkan permasalahan kota dengan teknologi informasi gitu ya. Jadi intinya kita mencari inovasi untuk menyelesaikan permasalahan kota gitu. Jadi misalkan bikin aplikasi ini segala macam, atau bikin meet up tentang gimana sih coba kita inovasi untuk menyelesaikan permasalahan kota. Itu beberapa tahun lalu. Saya di sini aku lupa tulis ya. Jadi saya founder dan direkturnya Jabar Digital Service. Jabar Digital Service itu adalah sebuah unit pemerintahan ya. Jadi bukan swasta, bukan yayasan. Jadi dibentuk oleh Pak Gubernur Ridwan Kamil di bawah Diskominfo Jawa Barat sebagai salah satu, if not salah satu leading sektor mendukung Diskominfo, tapi lebih taktis untuk transformasi digital Jawa Barat gitu. Jadi kalau saya sering menyebutnya Jawa Digital Service is a startup in a government gitu. Jadi kita tuh kayak startup, nanti juga aku bisa liatin ya kayak kenapa aku ngomong ini startup, karena beneran kayak startup tuh, timnya pun kayak gitu. Terus sekarang aku jadi head of product di Fitloop, dan aku resign awal tahun ini jadi advisor aja di Jabar Digital Service. Aku pindah sebenarnya ke swasta gitu ya, karena ya ada banyak hal, tapi mostly personal reason gitu ya. Tapi aku masih bantu karena ya memang masih diminta untuk tetap stay. Nah, sedikit itu aja sih sedikit tentang aku. Jadi aku lebih banyak pengen sharing, dan sebenarnya slide-nya dikit banget ini, dan lebih cerita. Aku lebih pengen membuka pikiran ya teman-teman, bahwa karena menurutku tuh sebenarnya permasalahannya tentang membangun pemerintahan yang lebih baik dengan teknologi dan desain, atau membangun pemerintahan yang lebih baik or digital service in government, itu mindset sih. Mindset yang orang tuh ngerasa pemerintah itu pasti jelek biasanya, kayak gak mungkin bikin yang bagus dan segala macam. Padahal itu mungkin. Nah, jadi ini lebih banyak membuka aja sih. Kalau masalah detail yang segala macam kita bisa diskusi gitu ya. Sedikit tentang Jawa Barat. Jadi Jawa Barat itu provinsi terbesar di Indonesia, populasinya terbanyak, hampir 20% dari populasi Indonesia, 48 juta. For comparison, itu tuh kayak penduduknya Korea Selatan. Luasnya Jawa Barat itu similar to Belgia, negara Belgia gitu. Jadi terus kita ada 18 kabupaten, 9 kota, 627 kecamatan, dan 5.300 desa, 645 kelurahan. Dengan uangnya tuh ya uang provinsi gitu ya. Jadi kita seluas itu, tapi ya justru uang kita jauh banget gitu ya daripada uangnya negara-negara itu gitu. Terus ya, nah ini visinya. Jadi one of the biggest thing gitu ya, salah satu kunci paling besar dari gimana kita bisa membangun pemerintah dengan teknologi itu, atau membangun pemerintah yang lebih baik gitu ya, dengan cara apapun, itu adalah pemimpinnya gitu ya. Jadi bukannya gimana ya, saya justru melihat ini sebagai potensi itu, karena kita melihat banyak sekali pemimpin-pemimpin muda di Indonesia yang up and coming dan yang keren gitu. Ada
Mungkin ada Kang Emil, ada Pak Ganjar, ada Pak Azwar Anas, ada Emil Dardak gitu ya. Jadi dan banyak banget gitu ya pemain-pemain lain di Indonesia yang udah keren gitu dan modern, terus yang kayak mau untuk maju gitu ya. Nah itu kunci utama gitu. Karena kalau teman-teman ketemu pakar apa ya kayak smart city atau yang udah lama lah ya, ibaratnya main di pemerintahan, yang membantu pemerintahan, almost 90% of them yang benar-benar tahu gitu dan membantu, setuju bahwa it starts from the political will. Karena bukan masalah teknologinya gitu ya, tapi masalah implementasinya kayak gitu. Makanya nanti struktur JDS pun nanti ada juga timnya itu. Tapi intinya adalah harus ada pemimpin yang bervisi, yang mau bergerak dan mau memunculkan inovasi yang breakthrough gitu. Nah ini visinya Kang Emil gitu ya. Kira-kira kita rapikan. Intinya kita pengen jadi Jabar Digital Province. Jabar itu harus digital gitu. Kenapa? Karena it just doesn't make sense gitu. Kalau kita dengan cara manual, gimana caranya kita nge-reach 50 orang dengan adil, dengan maksimal 50 orang, 50 juta orang tanpa teknologi gitu. It's very 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 hard. Even kalau bisa pun costly, harus ada banyak banget orang yang terlibat dan koordinasinya super susah gitu. Jadi butuh banget digital gitu sih. Jadi ini mah ada tentang government-nya, terus inklusivitas, innovation, collaboration, society, education gitu. Nah, terus secara tadi kan kayak visi digital. Nah, kalau kita tarik sedikit ke belakang, sebenarnya yang mendasari lagi adalah birokrasi gitu. Artinya pemerintahan itu kalau dari Kang Emil gitu ya, visinya tuh kayak gini tuh. Jadi kayak visi dan ibaratnya transformasinya gini. Jadi yang pertama itu rule based gitu, bikinnya pokoknya aturan. Pokoknya pemerintah tuh tukangnya ngatur-ngatur. Nah, terus yang kedua performance based. Nah, sekarang tuh kayaknya kita tuh sedang kayak mepet-mepet ke nomor 2 gitu. Masih ada beberapa daerah atau tempat yang fokusnya ngatur-ngatur aja, tapi dia nggak memfasilitasi, nggak mencoba untuk fokus ke performance gitu. Nah, Kang Emil pengen loncat gitu. Kita harus ke 3 langsung gitu. Itu apa? Government yang cepat, yang adapt gitu ya, yang dinamis gitu. Dan nggak cuma memfasilitasi gitu, tapi justru mengakselerasi gitu. Nah, untuk itu gimana ya? Kita harus bersih, harus kompeten, terus harus berjiwa melayani gitu. Nah, ini kayak dasar awalnya kenapa dasar awalnya yang mendasari mindsetnya, oh kita itu bisa loh membangun pemerintahan yang lebih baik gitu sih. Jadi karena kita tuh seringkali ngeliat, oh birokrasi ya gitu aja, birokrasi pasti birokrasi yang ya itulah hierarki, aturan itu. So jadi kayak udah fix mindset, udah kayak oh kita nggak bisa ngapain. Makanya kalau kita ngeliat gini, oh kita sedang proses loh transformasi, dan justru kita pengen mempercepat itu loncat. Nah, terus makanya beliau, yuk bikin gitu. Dan nggak bisa misalkan cukup bisa Diskominfo aja gitu ya, bukannya kenapa-napa. Ya, kita butuh yang lebih gitu, karena tadi mau loncat, mau mengakselerasi gitu. Nggak bisa dengan cara yang biasa aja gitu. Nah, makanya bikinlah Jabar Digital Service. Nah, kita tim kita ini gitu ya, di dalam itu kayak startup persis. Ada tim engineering, which is ya programmer gitu-gitu, back end, front end, mobile, DevOps gitu-gitu ya. Jadi satu, infra sama engineering kita jadi satu. Terus produk itu ya UX researcher, UI designer, business analyst, product manager, kayak gitu-gitu. Data itu ya data engineer, data analis kita ada gitu ya. Hampir semua yang ada di startup. Delivery itu di tim kita sebenarnya implementation team ya. Tapi intinya jadi kayak seringkali kalau pemerintah itu, bahkan kalau pemerintah bikin project atau tim itu ngerasa, oh kita ada 20 atau 50 atau 100 programmer gitu, terus akan jago itu, akan bisa bikin aplikasi apapun. Nggak mungkin bisa gitu, karena ya butuh produk, butuh
gimana kita biar dapat insight dari datanya gitu-gitu kan. Terus ya banyak banget sih masalah integrasi juga, data penting banget, analisis, nanti aku bisa lihatin contohnya. Nah delivery ini yang apalagi sering banget lupa gitu, karena di bottlenecking, kayak gimana caranya biar training, gimana orang itu ngerti cara pakainya, atau bahkan simpel koordinasi, itu tuh nggak segampang itu kan gitu loh. Jadi kayak kita bahkan product manager ada, project officer ada gitu, jadi kayak yang ngurusin orang-orang stakeholder, banyak itu partnership atau stakeholder dinas-dinas, sama yang ngurusin produknya itu beda orang gitu. Karena kalau satu pasti nggak kuat dan nggak jalan. Dan itu yang membuat kita sukses. Terus communication ya itu, jadi gimana cara kita spread mindset itu baik internal di pemerintahan maupun keluar. We can do this. Jadi bisa lihat aja nanti Instagramnya Jabar Digital Service. Dan saya kayak bukan tantang ya, kayak saya ajak coba teman-teman cek, lihat video-videonya Jabar Digital Service, konten-kontennya terutama yang video, mana government unit gitu ya, yang kontennya itu bisa sebagus JDS itu. Paling bisa JDS gitu. Paling bisa dihitung dengan jari gitu. Kayak mungkin Jakarta Smart City, mungkin Kementerian Pariwisata gitu. Tapi kayak on weekly atau monthly basis yang bisa bikin kayak gitu, maybe ya di bawah 10 gitu di Indonesia. Ini general HR ya standar gitu ya. Nah, visinya adalah kita ingin bikin Jawa Barat jadi kayak leading regional government, jadi kayak Pemda yang terdepan gitu ya, yang memimpin dalam rangka menggunakan data dan teknologi untuk mewujudkan pemerintahan layanan publik, pengambilan keputusan, kebijakan yang lebih responsif ya. Jadi respon kebutuhan masyarakat yang adaptif. Misalnya ketika COVID ini bisa langsung, nanti saya bisa ceritain, bisa langsung menangani, dan inovatif gitu ya. Cara-cara baru yang lebih efisien dan efektif. Nah, misinya gimana? Misinya ada 3 gitu. Dalam rangka mencapai itu tadi, gitu ya, SJAPA Indonesia Digital Government Excellence Center. Yang pertama adalah Data for Decision Support System. Jadi, ini basis yang seringkali jadinya jargon tuh, kayak big data gitu. Pemerintah mau bikin big data, nggak usah big juga nggak apa-apa gitu. Yang penting data itu digunakan literally, digunakan, di manage, diatur, direpresentasikan, dan dimanfaatkan, diintegrasikan untuk mencapai sebuah keputusan. Nanti saya bisa lihatkan contohnya. Terus government digital transformation. Jadi kan kayak ada yang bilang, oh ya ini kan data masuk dalam ini, tapi maksud saya nomor 2, government digital transformation itu lebih ke gimana kita melayani publik dan gimana kita mengatur internal pemerintahan. Jadi kayak budgeting, anggaran, pegawai. Itu tuh kalau teman-teman tahu ya, ternyata ya mungkin kalau ada di pemerintahan gitu kayak silahkan cek gitu ya, kayak sistem kepegawaian Pemda atau kementerian mana-mana gitu, kayak mungkin saya nggak tahu sih, tapi saya bisa ngira most of them are legacy yang mungkin berantakan gitu, data pegawai gitu, karena ya nggak pernah diurus gitu, nggak pernah dipikirkan gitu, kayak bikinnya kadang-kadang aplikasi itu apa gitu, nggak jelas gunanya gitu, kayak yang penting launching gitu. Yang tentunya kayak ya bahkan Jabar pun ada gitu masih ya, Bandung dulu Kang Emil juga ada, cuma ya itu ada proses terus belajar. Nah itu yang pertama, dan di dalam itu gimana dibenerin gitu, kayak dulu kalau ngelihat budget itu harus ngelihat buku 600 halaman gitu ya. Dulu kalau ngelihat budget itu, aku belum nyalain video, aku nyalain ya. Ini biar lupa. Ya, kalau ngelihat budget itu tuh dulu harus ngelihat buku 600 halaman tentang budget, misalkan kayak Jabar itu berapa sih aku lupa. 30-an triliun gitu ya. APBD-nya gitu, budget, government budget. Kan nggak mungkin misalnya kayak gubernurnya mau ngecek, ini saya pas rapat saya bilang ayo fokuskan pariwisata, totalnya pariwisata gimana gini-gini. Nah itu nggak mungkin baca solo gitu kan, nyisirinnya gimana caranya. Nah sekarang dengan kita udah ada sistem gitu ya, kita bisa tahu gitu kayak, oh mana sih pengeluaran paling banyak, kok ternyata misalkan gitu ya, dari 30 triliun itu berapa ratus miliar tuh misalkan gitu ya untuk perjalanan dinas, oh bisa nggak dikurangin gitu, nggak usah lah kebanyakan untuk perjalanan dinas gitu, banyakin misalkan untuk melayani masyarakat, program apa gitu.
Misalkan, oh ini misalnya pengembangan kawasan wisata misalkan, ini contoh gitu. Judulnya gitu, tapi isinya ternyata di dalam kayak cuma studi banding gitu, nggak ada actual pengembangannya gitu. Jadi bisa ketahuan, dan itu gampang, tinggal search, bahkan kita udah ada filter gitu-gitu ya. Jadi kita bisa tahu pun kayak misalkan, oh ini orangnya berapa, terus tapi pengeluaran kayak anggaran ya, pengajuan anggaran untuk ATK-nya itu berapa gitu, ada comparison-nya. Nah itu udah bisa gitu, sedetail itu sampai level komponen. Nah itu tuh udah bisa gitu ya. Nah itu yang benar-benar membuat apa tadi, itu balik ke nomor satu, ke data. Ketika ada transformasi digital untuk memanage tadi, datanya itu bisa dicek dan bisa mengambil decision. Oh kalau gitu kita lebih banyak ternyata spend itu untuk ATK misalkan. Kalau gitu kita harus lebih efektif dan segala macam. Misalkan itu paling gampang. Tapi banyak hal lagi, misalnya kayak ini kenapa pariwisata dikit banget ya gitu misalkan. Padahal kan Pak Gubernur mintanya pariwisata gede, oh berarti dinaikin gitu-gitu sih. Itu satu untuk internal. Terus yang kedua adalah tentang layanan publik. Jadi ya gimana biar bisa bayar pajak online, gimana biar bisa menyampaikan keluhan online gitu ya, gimana biar bisa bikin misalnya KK online kayak gitu-gitu. Jadi hal-hal kayak gitu kita juga pengen, dan misinya itu untuk mengubah itu menjadi benar-benar fully digital gitu. Karena mostly sebenarnya common sense-nya bisa gitu. Bikin KTP, bikin KK itu bisa online gitu. Kenapa nggak bisa? Oh ya aturannya gitu. Makanya butuh pemimpin untuk membantu. Nah, kita ada di sini Jabar Digital Service untuk mempermudah itu gitu. Membuatkan roadmap-nya, membuatkan teknologinya, analisisnya, produknya, user interface, riset segala macam. Terus yang terakhir adalah kalau dua hal di atas itu kayak lebih internal, maksudnya layanan publik digital pun juga internal kan, kayak pemerintah bikin aplikasi atau layanan apa untuk membantu masyarakat, melayani masyarakat. Yang terakhir ini kita actually langsung membantu masyarakat, improving citizens life using digital technology. Contohnya kalau program kita desa digital, gimana caranya petani itu bisa lebih produktif. Gitu. Nah, tentunya Jabar Digital Service dan pemerintah itu ada batasannya. Nah, disinilah di poin ketiga itu, misi ketiga itu kami itu punya kayak yang nomor 1, 2 mungkin kita bisa kerjain sendiri full nih. Nomor 3 itu kita harus ngajak orang. Jadi nomor 3 ini kita kayak ngajak startup, perusahaan untuk kayak oke, lu bantuin dong masyarakat di sini dengan teknologi lo. Atau yang dia butuh jualan, dia butuh pasar, terus kita kayak lihat oh teknologinya bagus, kita bantu kayak kenalin gitu ya ke petani, ke nelayan atau apa. Karena kita tahu bahwa mereka akan membawa untung untuk petani. Cuma mereka bingung reach-nya aja. Nah, itu ada beberapa yang kita udah jalanin, kayak pelatihan, gimana desa ini bisa lebih produktif orang-orangnya, gimana membawa internet ke desa gitu ya. Jadi kalau kemarin sering dengar-dengar yang kayak Garut, ada yang orang bikin di kampung itu, bikin internet sendiri. Nah, hal-hal seperti itu yang kita dorong dan kita fasilitasi gitu. Garut itu kebetulan dia nggak ketemu aja sama kita ya, kita nggak tahu, tapi ada yang kita bantu gitu-gitu ya, itu sih. Sorry. Nah, terus ini aku ceritakan kira-kira kayak sebenarnya orangnya ada apa aja sih gitu ya. Ini kira-kira gitu. Jadi kayak ini kalau yang pernah kerja di startup itu, ini ya kayak benar-benar kayak di startup banget gitu. Jadi udah kayak ya startup beneran gitu ya. Mungkin monitoring officer yang beda gitu ya, tapi ya monitoring officer itu kalau di kita yang ngelola command center gitu, yang dia jadi operator. Ya udah sisanya ya kayak beneran aja sama gitu ya. Jadi kayak front end kita ada, bahkan QA-nya ada analis, ada engineer, ada DevOps, ada technical writer dan banyak gitu ya. Jadi maksud saya bisa gitu ya. Saya pengen teman-teman tuh dapat message-nya adalah ini tuh kita lakukan dalam government loh. Semua yang saya bilang tadi dan nanti akan saya lanjutkan juga, itu semua di government. Itu yang saya pengen teman-teman tuh ingat dan dapatkan ketika satu message yang kalaupun yang lain nggak dapat gitu ya, tapi saya pengen teman-teman dapat itu adalah that it is possible gitu ya. We have optimism, persistence gitu ya,
dan willingness, then kita bisa do this gitu sih ya. Terus, nah ini sedikit highlight ya beberapa program, nggak semua ada di sini. Yang COVID apalagi ini tuh kayak ketika masa normal ya, yang kami lakukan gitu. Jadi kayak data itu programnya ada satu data, satu peta, open data. Itu data, satu peta ini platform dari kayak budget gitu ya, terus ada peta internal gitu. Terus kalau open data itu untuk publik. Jadi teman-teman untuk data yang kategorinya publik sekarang dan sebenarnya udah banyak di Indonesia ya. Tapi fakta menariknya adalah Jabar itu actually yang pertama kali bikin peraturannya gitu. Walaupun justru malah open data portalnya agak telat, baru ketika JDS ada bikin. Tapi peraturannya justru udah ada satu data gitu di Indonesia. Dan pusat tuh bahkan nyontoh Jabar pada saat itu. Nah, open data ini kayak data.jabarprov.go.id itu bisa dibuka, itu data-data di Jabar. Terus ini The Government Digital Transformation itu ada Sapa Warga. Sapa Warga itu kita pinjamkan HP ke 50.000 ketua RW di seluruh Jawa Barat. Terus kita bikin aplikasi namanya Sapa Warga, intinya one stop service kayak Gojek for public service atau Gojek for all government related gitu. Nanti jadi buat ketua RW. Nah, sebenarnya rencananya itu tahun ini kita di quarter 3 ini Juli ini kita launching untuk warga, tapi karena COVID ya semua effort kita geser ke COVID. Terus comment center ini intinya gimana kita ngontrol semuanya dalam satu tempat. Terus ini nanti ada simbolik meaningnya, nanti aku ceritain dan menarik kalau teman-teman tahu. Terus ini survei pendampingan dan kajian. Ini bukan survei, ini maksudnya Jabar Survei. Kita bikin produk namanya Jabar Survei itu kayak karena pemerintah itu banyak banget yang kayak penyuluh atau apapun yang ngumpulin data dari bawah gitu loh. Kita ya udah bikin aja satu dipakai semuanya daripada proyek terus setiap itu. Jadi nge-save juga uangnya pemerintah gitu. Kajian itu jadi kayak kalau kan kita orangnya juga terbatas ya. Totalnya kita mungkin engineering team itu 30-an, produk itu 20-an gitu ya. Jadi agak semua aplikasi karena pemerintah permasalahannya banyak banget kan. Urusannya juga banyak. Dinas aja kan ada 50. Jadi anggap aja pemerintah itu kayak perusahaan yang skalanya mahal besar gitu loh. Jadi kalau kita lihat Gojek kan urusannya apa ya? Paling riding. Gojek kan nggak ngurusin tambang kan. Gojek nggak ngurusin mineral. Gojek nggak ngurusin lingkungan hidup. Nah, kalau pemerintah itu kayak perusahaan gede banget tapi ngurusannya terlalu banyak gitu. Nah, kalau misalkan ada dinas yang kita nggak bisa bantu ngoding, bikin aplikasinya, kita dampingin dan bikin kayak kajiannya gitu, bantuin kayak, oh nanti aplikasinya kayak gini ya, terus kalau ada mereka pakai vendor, kita kontrol ketat caranya. Kayak kita ada misalkan tes ya kayak sprint gitu ya, 2 minggu kita cek, terus mereka harus pakai pipeline CI/CD-nya kita, mereka harus pakai repository vendor ya, harus pakai repo-nya kita. Jadi karena kadang-kadang problemnya vendor atau procurement di pemerintah itu ketika udah selesai project-nya, kodenya hilang gitu. Maksudnya source code-nya nggak jelas di mana gitu. Terus kayak akhirnya vendornya harus bantu terus gitu kan. Nah, ini juga membantu vendornya, jadi kayak ya clear gitu, kayak ya udah gue udah deliver ini, ada transfernya, kodenya juga di lo ya. Maksudnya ya kasihan juga kan dia kayak diganggu-gangguin suruh bantuin terusnya. Di sisi lain dari awal komit pertama gitu ya, itu ya sudah pakai repository kita, jadi kodenya juga udah aman di kita bisa monitor juga. Gitu sih. Terus Jabar Cloud itu kita bikin, kan gini, banyak sekali pemerintah yang klaim gitu ya, kita udah ada data center gitu kan, banyak banget tuh. Tapi coba tanya, datanya kayak gimana? Itu data center yang dimaksud tuh kayak ruangan ada server 4 atau 5 gitu, itu dianggap data center. Nah, kita even Jawa Barat juga, kalau Jawa Barat nggak kayak gitu, cuma masih jauh lah ya kan. Kalau ada yang tahu teknologi data center ada tier 1, tier 2. Ini tier 1 juga nggak dapat, tapi udah kayak pintu besi yang kayak ada pengamanannya, terus yang kayak udaranya emang udah dingin banget dan sekarang itu udah di Jawa Barat. Nah tapi kalau ditanya lagi kayak, oke, terus gimana pemanfaatan data centernya?
oh kayak harus SSH, terus maksudnya bukan SSH ya, bahkan harus kayak bare metal gitu-gitu loh. Jadi kayak harus dateng install di situ, terus kayak wah kayak apaan sih gitu, kayak nggak enak banget, nggak user friendly banget. Nah kita bikin Jabar Cloud tuh basically kita bikin virtualisasi semua bare metal itu untuk jadi satu interface. Jadi kayak AWS gitu ya. Jadi kayak AWS-nya untuk government. Kita bikin sendiri, bukan bikin sendiri, kita bekerja sama dengan kayak vendor yang emang khusus data center gitu untuk memvirtualisasi itu. Jadi sekarang kayak dinas-dinas kalau mau bikin kalau emang mereka mau hosting di kita tuh kayak udah kayak ke AWS aja gitu. Kayak kalau yang familiar ya, jadi kayak ya udah kayak developer ambil VM gitu sih gitu. Terus yang bawah itu high fidelity prototype. Jadi tadi yang pendampingan kajian itu kalau kita nggak bisa bikin codingnya, kita bantuin bikin kayak Figma. Kita biasanya pakai Figma ya, desainnya kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak beneran gitu bahkan. Nanti tinggal ya vendornya ngoding gitu. Jadi kita tuh bikinnya nggak, kadang-kadang kan kalau pemirsa tuh pokoknya saya mau bikin gini, nah, tapi nggak jelas banget. Nah kita bantuin guide usernya atau si dinasnya mau bikin aplikasi itu biar tahu beneran requirement-nya sampai bahkan bisa jadi prototype. Yang terakhir ini desa digital ya. Jadi intinya kita bantu petani ataupun yang lain-lain, terus juga pelatihan kayak gitu aja sering. Terus yang terakhir itu kita semuanya itu kita bungkus ke strategi komunikasi dan konten kita. Tadi gunanya agar menginspirasi yang dalam pemerintahan, dan itu sudah terbukti sekarang karena kita muncul terus dan produk-produk kita selalu dituin Kang Emil, dipromosikan, semuanya jadi kayak pengen kayak kita. Nah, sekarang tuh masih kayak semuanya bergantung pada kita, pengen kayak kita didengarkan. Nah, nextnya kita pengennya semuanya kayak belajar, dan kalau bisa mindsetnya udah sama jadi bisa jalan sendiri gitu. Kita mengontrol aja. Nah itu ada kita sosial media, bisa lihat ya @jabardigitalservice di Instagram. Terus ini PR, terus events, community. Jadi kita ada tech update namanya setiap 2 mingguan. Sekarang kayaknya nggak, kayak per bulan ya, karena ya COVID. Kalau biasanya kalau di luar COVID kita itu datang. Jadi kayak ada kita ke coworking space atau di gedung sate, kita bikin meet up gitu. Kayak meet up tech aja gitu. Jadi ngebahas tentang apalah product management, security atau apapun kayak gini gitu ya. Terus community, nah kita tuh ada namanya Commit gitu, Jabar Community of IT itu Jabar Commit ya. Jadi ini kita ada kayak grup dan jejaring dengan komunitas-komunitas gitu, yang kita terus gimana caranya kita saling membantu gitu ya. Pemerintah ngebantu komunitas, komunitasnya juga ngebantu pemerintah, dan itu udah tight banget ya, udah ada kenceng dan erat gitu ya. Kita udah saling membantu. Terus ya branding gitu ya, bisa ngeliat lah desain-desainnya kita konsisten, ada desain sistemnya gitu-gitu. In fact di sini Angus kalau masih ada itu help us juga dari Inggris untuk bikin desain sistem gitu ya. Terus content and production, jadi tadi aku cerita ya kayak video, bikin artikel gitu ya, terus podcast, kita ada podcast juga di Spotify, jadi cek aja gitu ya, cari Jabar Digital Service. Nah, aku langsung masuk ke karena udah 35 menit juga, aku langsung masuk ke program ya. Jadi kita ada ini tentang data itu ada trionya ini 3. Jabar Open Data, satu peta, ini internal, Jabar Open Data eksternal. Dan di dalamnya itu sebenarnya kita ada namanya Core Data Platform. Ini very technical, dan ya aku tampilkan di sini juga mungkin nggak semuanya paham. Jadi kayak lebih gimana kita making sure everything goes smoothly gitu ya. Jadi kayak dari berbagai sistem masuk ke sistem mana, terus kayak nanti dimasukin ke analitik gitu ya. Nanti ada di satu data, satu peta itu namanya Core Data Platform. Nggak ada logonya karena kayak ini bahkan jelasin ke PNS juga bingung sih, kayak jelasin ke ya ASN gitu ya, PNS sorry. Karena ya nggak semua ngerti ya, tapi biasanya kalau yang tahu sistem data ya ngerti lah ya, ini data platformnya, ini kayak interface-nya gitu depan. Kalau ini satu peta itu spasial, satu data itu nggak spasial, open data itu campuran tapi untuk publik. Nah ini contohnya, jadi yang ini open data yang kiri atas,
Ini satu peta tapi Pak masih pakai Tableau. Ini pakai Tableau juga. Ini kira-kira sih contoh-contohnya gitu ya. Ini datanya sih dummy gitu ya. Jadi ya kita pas masa prototyping gitu. Jadi kira-kira gini. Nah, terus ini contohnya untuk COVID gitu ya. Nah ini yang bikin kita gitu. Jadi ini sampai analisisnya juga gitu. Jadi kalau ini sebenarnya bisa lihat di website juga sih. Maksudnya bukan analisisnya ini ya, angkanya gitu. Nah ini kita mengolah itu jadi kayak gini. Nah ini kayak yang bikin sebagus ini kayak siapa sih gitu, kayak pemerintahan gitu. Jadi that's kenapa butuh tim data dan kita ngolahnya tuh nggak main-main juga gitu. Terus ini contohnya kita data waste kayak gini. Ini kayak briefing kita tiap hari itu kayak gini ke Pak Gubernur, every single day gitu pas COVID ini. Jadi Pak Gubernur tuh ya setiap hari dapetin laporan dari kita modelnya kayak gini. Jadi enak banget buat dia ngambil keputusan dan based on data. Oh ini loh setelah bekerja belajar berbagai rumah langsung turun nih macet, orang nggak keluar. Tapi begitu mulai mau Ramadan itu naik, dan sekarang ya udah rame lagi gitu. Itu sih. Jadi kita langsung misalkan ini kayak kalau gitu kita harus jaga-jaga pas ini PSBB gitu. Terus kayak misalkan kita tahu kayak misalkan strategi tutup buka jalan atau apa gitu ngefek nggak sih gitu. Nah itu bisa langsung kita evaluasi dari sini gitu. Ini data dari Waze. Ini juga sama, ini tren kemacetan tapi di kayak lebih ke klaster gitu ya, bukan klaster siapa sih, regional gitu ya, kayak ini ada Bodebek gitu, Bandung Raya gitu. Jadi ini aku menampilkan aja sih apa yang kita bisa lakukan. Ini paling simpel banget sih, kita sebenarnya ada yang lebih advance lagi, cuma ya kadang-kadang ada yang kayak ya rahasia lagi. Terus ini sapa warga yang aku bilang, jadi kayak lihat aja tampilannya kan kayak Gojek gitu ya, Gojek pas zaman dulu ya. Ini ya smooth gitu kan, bagus itu kalau ada yang di Jawa Barat bisa, dan ketua RW bisa ini sudah ada di Play Store tapi nggak bisa login sih karena ya buat ketua RW doang gitu, belum buat masyarakat itu ya, pengennya sebenarnya bulan ini tapi ya itu rencana tahun lalu. Nah intinya sebenarnya ada 3 ya, jadi aspirasi gimana citizen itu, masyarakat tuh bisa kayak komentar, bisa kayak ide, bisa kayak ngisi polling, bisa jadi kayak gini, misal gini, Pak Gubernur pengen kayak enaknya kita perpanjang, misalnya gini, apa menurut Anda kalau kita bikin program membaca gitu, atau maghrib mengaji, nah, misalkan bisa kayak gitu. Nah itu tuh ada kayak survei dan polling gitu, jadi bisa langsung dapat gitu informasi Pak Gubernur gitu ya, dari seluruh Jawa Barat. Terus information gitu, information tuh kayak ya ada update berita gitu ya, atau kebijakan, atau ini ada program ini, yuk daftar yuk kayak gitu. Itu tuh orang bisa langsung daftar gitu. Nah sekarang sih lewat RW gitu ya. Jadi sebenarnya harapan kita ya karena anggaran juga terbatas ya, kita bantu beli HP pinjeminnya juga cuma bisa 50.000, itu pun udah berapa miliar gitu kan. Nah tapi ya harapannya sebenarnya RW-nya nyebarin lagi ke grup WhatsApp gitu. Fitur share juga udah ada. Ini menunya ada ke bawah banyak ya kayak gitulah. Nah sebenarnya pengennya nanti semuanya warga Jawa Barat juga udah install gitu. Kalau kita udah rilis yang publik. Yang terakhir ini yang paling sulit dan kita masih proses itu ya tadi gitu. Gimana bayar pajak bisa dari sini, bikin KK bisa dari sini dan segala macam. Jadi kayak diintegrasikan jadi satu gitu. Ini nggak dilempar-lempar kemana-mana, pokoknya udah dari sini aja gitu. Warga. Kita sebelum COVID ini udah piloting di kayak Kabupaten Bandung. Udah kan kayak anggapannya ini startup gitu ya, Sapa Warga ini dengan squad atau tim Sapa Warga di JDS ini ya startup gitu. Kita kan jualan, kita kayak meyakinkan kabupaten segala macam. Nah itu butuh waktu, makanya butuh tim delivery tadi, tim implementasi, kayak tim salesnya gitu loh, kayak tim business development. Nah, itu kita udah setuju ada pilot sebelum COVID, terjadi COVID ini ya ditunda dulu gitu. Nah ini terus desa digital, jadi memberdayakan masyarakat desa dengan menerapkan teknologi pada komunitas tempat untuk meningkatkan mata pencaharian dan kesejahteraan mereka. Jadi yang pertama itu level 1 yang paling minimal banget tuh akses ya.
Jadi gimana biar ada akses internet gitu. Jadi yang nggak ada, gimana caranya kita bikin. Ini ada beberapa model yang menarik banget gitu. Jadi kalau sering baca yang sekarang lagi rame kan yang di Garut tuh, dia kayak bikin fiber optik sendiri. Ada lagi yang modelnya pakai wifi. Jadi kayak gelombang wifi dia bikin tower kayak ditembak-tembak gitu. Nah, kita gimana caranya kita bantu konekkan misalkan dengan pemerintah pusat untuk regulasi gitu ya. Terus kita kasih modal untuk dia BUMDes-nya itu untuk ibaratnya sebenarnya gampangannya kadang-kadang internet itu tuh modelnya kayak di Jakarta. Kalau yang tahu Jakarta tuh ISP lokal tuh bukan lokal yang kayak bisnet gitu, maksudnya lokal yang literally lokal banget. Kayak cuma ada di Jakarta gitu. Itu tuh kayak dia beli misalnya dari bisnet atau dari Telkom beli 100 Mbps gitu. Terus sama dia diketeng gitu internetnya, kayak dia narik-narik kabel antar rumah atau gimana, terus dijual kayak 100 ribuan atau 50 ribuan per bulan gitu. Jadi dia kayak beli kerupuk aja sekarung terus dibagi-bagi gitu. Versi very simplistic view of the way di manajemen itu kita terapkan juga di desa itu. Gimana cara kita membantu? Oh, kita carikan perusahaan yang mau narik ISP itu, narik kabel fiber optik ke satu titik gitu ya di desa. Nah, yang manage BUMDes-nya, terus habis itu bikin tower, terus misalkan nembak wifi gitu, atau dia bangunkan kabel fiber optik lokal gitu. Terus kita kembangkan yang ngelola itu jadi ISP lokalnya itu BUMDes-nya gitu misalkan. Itu sih. Nah, ini menariknya ada kerennya seringkali bukan dari pemerintah. Mereka udah pada niat gitu. BUMDes-nya sendiri yang punya ide itu, kita tinggal memfasilitasi gitu. Jadi kita mencari orang-orang yang niat banget kayak gini, kita bantu gitu. Jadi kita juga nggak mau klaim oh ini idenya kita banget, tapi banyak sekali ternyata orang-orang yang sangat aktivis teknologi lokal gitu loh. Nah, itu yang kita perlu bantu. Terus ada pendidikan dan literasi digital. Nah, kalau udah ada internetnya ya, yang penting paling gampang misalnya kayak gimana dia bisa pakai internet, gimana menggunakan internet untuk yang baik, misalnya pendidikan, untuk mengambil konten yang bagus gitu ya. Gitu sih, itu level 2. Nah, level 3, 4 ini jadi satu sebenarnya. Jadi lebih ke naik level gitu. Gimana udah dia ada internetnya, dipakai untuk yang baik, kita literasinya tahu dia mengolah mana yang baik dan buruk. Terus dia menggunakannya untuk meningkatkan taraf hidupnya dia. Untuk jualan, untuk bisnis, untuk promosi. Yang terakhir nih, yang keempat tuh yang kayak petani udah kayak IoT, auto feeder gitu-gitu. Jadi auto yang menyirami kayak gitu-gitu sih. Ini yang kita lakukan tahun lalu itu ada 10 sebenarnya. Di sini cuma 8. Ada ini pertanian yang tadi, jadi otomatis penyiraman sama kalau nggak salah sensor. Terus kesehatan itu kayak pemeriksaan jarak jauh, kayak telehealth. Jadi sebelum COVID pun kita udah melakukan. Terus dari pendidikan itu kayak EduBox itu jadi dia kayak kotak yang bisa offline bisa online gitu, jadi dia nggak perlu internet gitu, yang penting koneksi lokal gitu. Jadi kayak bisa dia connect dari HP ke sini jadi server lokal gitu loh, gitu sih. Jadi kalau ada internet dia akan connect. Nah, tapi kalau nggak ada internet dia bisa kayak misalnya kita taruh aja nih soal-soal di sini untuk setahun gitu apa, ya udah kayak HP itu bisa dipakai untuk atau laptop itu di sekolah itu walaupun nggak ada internetnya untuk kayak belajar konten-konten dari sini. Jadi kayak cukup di update, misalnya bisa per bulan atau per apa. Jadi kayak solusi untuk mengatasi kalau nggak ada internet tapi tetap belajar teknologi. Jadi menarik banget. Ke internet lokal gitu ya. Nah, terus desa digital perikanan ini e-fishery, jadi auto feeder, ada sensor, ada wah ini keren lah. Jadi penghasilannya naik, pertaniannya juga penghasilannya naik. Kalau ini navigasi desa digital dari pemerintah pusat, emang dikasih ini pakai sinyal. Tapi ada juga yang tadi seperti yang aku cerita, konsepnya kabel optik gitu ya. Terus pusat digital desa, ini bekerja sama dengan Tokopedia, Bukalapak itu, center-center. Jadi orang belajar jualan online, orang belajar beli online, karena beli online itu nggak semua desa ternyata ngerti loh caranya. Jadi diajarin, jadi center-center gitu. Nah, di desa, jadi meningkatkan literasi digital, terutama dalam bisnis gitu. Ini mobile puskesmas untuk kesehatan. Terus desa digital multimedia itu kita bikin pelatihan untuk, kita pengennya kayak yang kalau ada tahu kampung logo di Magelang, terus ada kampung yang desain di mana gitu ya di Jawa Tengah, kita pengen kayak gitu. Jadi penghasilan orang bisa naik gitu.
Em, bentar. Oke, aku sambil. Oke, aku sambil baca-baca itunya. Chat terus, sorry. Nah, terus comment centernya. Jadi eh, comment center itu jangan cuma dikira gimmick ya. Jadi comment center itu kalau kita lihat ke belakang, teman-teman tahu comment center itu yang kayak ngehits banget tuh kapan? Kalau sekarang mungkin biasa banget ya. Apa sih bikin comment center, komputer doang ngabisin duit itu. Tapi kalau tahu coba ingat-ingat, itu tuh pertama kali tuh groundbreakingnya tuh Kang Emil di Bandung 2013, ingat saya. Gak ada yang pas itu tuh bikin comment center gitu ya. Jadi kayak nggak terbuka gitu. Jadi pikiran sama pemerintah dulu zaman e-government tuh apa? Ya pokoknya website itu e-government gitu. Jadi kayak dan email itu e-government. Jadi kayak beda banget gitu loh. Visinya itu terlepas teknisnya gimana, tapi visinya itu udah beda banget. Dan orang kayak nggak keren gitu loh. Apa sih gitu kayak ya udah manual aja, kenapa ribet-ribet gitu digital gitu. Nah begitu Kang Emil langsung jedar bikin gila gitu kan, wow, comment center yang keren banget gitu, langsung smart city langsung digaungkan. Kang Emil juga semuanya ngomonginnya smart city, ngomongin bikin semua comment center. Terlepas dari kalau ada yang jago di sini dan saya yakin tahu comment centernya apa sih nggak guna sekali, tapi it opens the horizon gitu. Itu membuka mata dan visi bahwa oh keren loh kalau gue tuh go digital gitu. Nah sebenarnya JDS itu juga bagian dari itu gitu. Nantinya pengennya semua kota, pemerintah daerah selanjutnya kayak gue juga punya kok kayak JDS gitu. Ya terlepas bener salahnya ya. Tapi ngerasa keren kalau punya. Sekarang kan ya udah pokoknya gue bikin comment centernya keren. Kayak nggak berpikir bahwa oh kalau gue punya tim digital itu keren gitu ya. Gitu nah makanya bagian inspirasi itu yang keren banget dari Kang Emil dan itu yang sebenarnya pertama nilai luar biasanya comment center. Nah, terus kita ngomong comment center yang benar gimana ya di dalamnya ini ada intinya ada 3 kalau dari kami ya. Itu ada fungsinya utama dashboard. Jadi kayak oh ada biar kita bisa analitik gitu ya. Yang tadi saya lihatkan ya satu peta satu data. Monitoring, jadi ada kayak dashboard juga tapi lebih ke kayak untuk kalau dashboard ini lebih apa kayak analisis gitu-gitu ya. Kalau monitoring itu melihat apa yang terjadi berita atau kejadian maupun project. Udah sebanyak apa sih digunakan gitu ya. Udah sebanyak apa uang keluar, project berapa yang berjalan, berapa yang mandek gitu. Terus yang terakhir ada action gitu. Jadi kayak kalau monitoring itu kayak lebih mendapatkan informasi, dashboard itu kayak mengolahnya. Jadi ke data-data di sini kan tadi ada ini lebih dalam diolah. Nah dispatch itu kayak actionnya gitu. Oh kalau gitu gue ngasih informasi apa? Gitu. Gue koordinasi apa? Gue bikin tugas apa? Dari satu tempat gitu sih. Jadi ini datanya apps integration ya berbagai dari IoT, dari sensor kita taruh di Citarum di mana, dari bisnis tuh ada integrasi kayak Waze gitu contohnya. Terus agency, dinas-dinas aplikasinya nyambung, datanya juga. Terus ini kota, kabupaten, terus ini desa, kecamatan gitu. Nah kita rencana sampai 2023 gitu ya, 2023 ya. Kalau Kang Emil periode pertama selesai itu semua kabupaten kota di Jawa Barat harus punya comment center gitu ya. Kita cicil tiap tahun ya. Jadi yang udah ada tuh pas ketika Kang Emil jadi gubernur itu ada 6 kalau nggak salah. Terus tahun lalu ada tahun ini ya. Tahun lalu ada 9, tahun ini ada beberapa gini gitu. Jadi dicicil gitu nah. Sehingga apa? Nanti ke depannya informasinya benar-benar bisa nyambung gitu. Dari kabupaten kota ke pemerintah provinsi dengan cepat. Tinggal 9 menit lagi, saya cepatkan. Nah ini yang saya pengen highlight adalah benar-benar true and tested-nya JDS itu ketika COVID ini. Jadi begitu ini tuh di launching, ini baru mau di launching kan sebenarnya Februari. Nah ketika Februari mau di launching, kita udah tahu nih oh ini bakal jadi COVID lah ya. Kang Kamil udah siap-siap tuh sebenarnya Februari itu ya. Wah ini bahaya ini. Kita udah mulai nyiap-nyiapin, langsung kita ubah 4 Maret kan kalau ingat Pak Jokowi ngumumin 2 Maret tuh ada di Depok. 2 Maret juga atau sebelumnya bahkan ya 3 Maret atau 1 Maret aku lupa. Itu comment center jadi pusat namanya Pikobar, Pusat Informasi dan Koordinasi COVID untuk Jabar gitu, bencana di Jabar.
langsung diubah gitu. Jadi karena emang command center itu fungsinya jadi crisis center tadi. Nah, terus kita langsung rapat, langsung diminta bikin website-nya tuh 4 Maret, besoknya langsung rilis gitu. Jadi secepat itu. Ya adalah teknologi di belakang kita langsung cepet, tapi rilis jadinya juga bagus gitu loh. Nah, terus ini semua open source ya. Jadi bahkan kalau lihat beberapa web pemerintah itu banyak yang ngambil ngefork kode kita terus dia bikin. Jadi mirip banget sama webnya Picobar diganti warna doang. Nah itu kita senang banget karena apa? Berarti kita bisa berbagi gitu. Nah terus ini 15 Maret sudah ada peta sebaran dalam waktu ya 2 minggu kurang ya. Terus habis itu ini dashboard publik udah ada. Terus app itu berarti dalam sekitar 3 minggu app Android itu rilis natif ya. Terus ada kita untuk tes masif juga seminggu kemudian. Terus kita udah kerjasama dengan Priksa, ada GeoCreate, jadi ada dengan peta gitu, ini internal sih lebih. Priksa ini untuk telekonsultasi. Terus kita dalam waktu ya 2 minggu kemudian kita udah rilis perbaikan, fiturnya nambah. Terus hotline kita chatbot rilis seminggu kemudian. Terus ini iOS dalam waktu ya 2 bulan lah ya, 2 bulan kurang. Android dan iOS bahkan udah ada. Terus ini udah V15 rilis dan ini baru Mei gitu. Ini aku udah nggak update lagi sekarang, udah kayak setiap minggu tuh ada aja perbaikannya gitu ya. Dan nggak selalu diumumin gitu, udah capek juga Kang Emil. Kayak yang paling baru itu yang untuk tilang gitu. Kayak Kang Emil ngomong hari ini, terus minggu depan kita udah harus langsung jadi gitu. Secepat itu dan sebagus itu, bisa lihat lah kualitasnya, bisa download Picobar gitu ya. Ratingnya juga one of the best terkait government apps di Play Store gitu ya. Kalau lihat komennya tuh banyaknya problemnya tak terkait bansos gitu ya. Bansos tuh di luar kuasa JDS-nya gitu. Jadi ya emang bahkan dari lokal pun ini bisa bahasan panjang, tapi dari lokal pun datanya juga meleset. Nah, terus ini ada banyak banget aplikasinya, bisa dilihat kayak desainnya gimana konsisten dan kita ada desain sistem, ada bagus segala macam. Terus ini visitornya yang install itu 1 juta gitu ya. Walaupun uninstall juga gede gitu ya. Terus jadi kita tuh yang diinstal 300 ribuan gitu ya. Daily active users 11 ribuan. Ini one of the biggest gitu ya kalau untuk apalagi untuk COVID, kayaknya nggak tahu di Indonesia ada nggak Pemda yang bikin aplikasi ya, bukan website. Gitu sih. Jadi itu kira-kira, jadi emang nggak main-main juga. Terus ini kita tuh selama 4 bulan tuh kita bikin 28 aplikasi gitu ya. Jadi ya imagine aja kita nggak libur puasa kemarin tuh kayak kadang-kadang malam gitu, wah sampai habis tarawih kita ngoding, kita nggak ada libur kemarin hampir 2 bulan. Jadi benar-benar di belakang layar tuh there are people who actually care about benar-benar solving this problem gitu. Bahkan tim digital nih, kita turun sampai sekarang pun bantuin tes masif. Yang manage tes masif juga salah satunya tim JDS. Jadi gitu sih. Jadi kayak banyak banget karena kita memang dilihat mampu gitu ya. Terus ini untuk verifikasi validasi bansos gitu ya, melalui Sapo Orga tadi kan ketua RW gitu ya. Jadi benar-benar bisa langsung dari masyarakat ke pemerintah gitu. Tentunya ini ada kekurangannya, pasti saya nggak akan bilang sempurna. Dan kalau ada yang cerita kayak, oh di tetangga saya dapat yang punya mobil dapat bansos, terus kayak dan dapat double kayak gitu. Tapi dibanding gini, yang kita data itu di Jawa Barat itu 9 juta yang dapat bansos KPM. Yang dari 9 juta itu cuma 1,3 itu KK, jadi 9 juta KK, 1,3 doang yang bagiannya Banprov. Dan pemerintah pusat itu nggak segampang itu juga sebenarnya untuk bagi data kan. Jadi ya yang ini kan yang muncul itu yang protes doang kan. Yang sukses itu ini karena saya seringkali saya nggak enak cerita gini, tapi kayak kadang-kadang juga sedih juga gitu bahwa yang ngomong kan yang sering muncul tuh yang protes, yang jelek-jeleknya. Kayak imagine kayak how many yang sebenarnya terbantu gitu. Kayak bayangin kalau kita nilai Gojek itu dari yang ketipu-tipu gitu. Ya pasti ada, Gojek itu juga banyak gitu ya. Maksudnya bukan banyak ya, dikit gitu. Tapi ada gitu.
Makanya ada divisi fraud gitu di Gojek, di Tokopedia. Tapi dibanding yang berfungsi, yang terbantu itu tuh dikit banget gitu loh. Si yang bermasalah ini. Tapi karena ya yang nyaring gitu, jadi dia lebih kelihatan gitu. Nah, ini jadi ketua RW bisa gitu, jadi dia bisa verifikasi orang ini benar butuh gitu ya. Nah, nanti dia approve gitu sih. Terus ini untuk tingkat kabupaten, kelurahan itu juga bisa impor gitu. Jadi nggak, kalau tahu ya kayaknya di provinsi lain atau daerah lain juga lewat WA gitu, lewat Excel gitu kan kemungkinan salah ngisinya tuh banyak banget. Kayak salah ketik, salah apa. Nah dengan itu otomatis kalau misalkan dia salah ketik, formatnya nggak sesuai, itu langsung ketolak gitu-gitu. Terus kalau double juga langsung ketolak gitu-gitu. Jadi kita mengurangi kesalahan juga gitu. Dan ingat ya di Jawa Barat tadi 1,3 juta, 50 juta orang. Beda banget sama yang lain. Terus ini bisa cek juga bansos.pikobar.jabarfraud.go.id. Jadi kita juga transparan dan orang bisa mengadukan gitu. Nah, tentunya mengadukan apakah bisa langsung ditangani ya nggak selalu gitu kan, kayak harus koordinasi atau apa. Jadi pastilah nggak sempurna. Saya nggak akan bilang kita sempurna. Tapi ada gitu. Pemerintah yang kayak gini mungkin dikit banget. Ada mungkin sekitar 10-20an ya di Indonesia yang nge-share data-data ini, walaupun di sensor ya, karena kan privasi juga. Dan banyak yang lain. Ini awards yang kita dapatkan gitu sih. Dan ini tahun ini juga kita masukin berapa, ini yang 2019 sih. Jadi 2020 belum aku tambahin. Jadi udah sih sebenarnya itu. Nah tapi saya makanya saya nggak banyak kayak berteori tentang harus kayak gini, harusnya, karena the thing is banyak cara gitu ya, dan cara yang kita lakukan nggak selalu benar, dan saya lebih banyak pengen diskusi, dan tadi gitu pesannya bahwa bisa loh gitu, bisa, dan yang kami lakukan juga belum perfect gitu, tapi this is how much we can do if we want to persist gitu. Ini dikit banget yang saya masukin slide gitu ya, karena di COVID aja ada 28 gitu, kita belum, aplikasi kita tuh kayak lebih banyak banget dengan orang yang totalnya sekarang kita itu ada 100-an gitu. Jadi it's amazing sih menurutku, dan aku tuh ngerasa positif dan excited banget untuk masa depan Indonesia gitu loh, dengan pemimpin muda kita, dengan anak-anak muda, talenta-talenta kita. As long as we want to do this gitu ya, kita push through, then we can do it kok gitu. Ada jalannya dan mampu. Saat ini sekarang kayak saya juga udah diminta bantu kementerian misalkan, kayak dikontak, bisa nggak sharing kayak gitu, kayak gini gitu ya, tapi lebih detail. Terus kayak JDS jadi case study untuk misalkan riset-riset lembaga dunia untuk diceritakan kembali ke yang lain gitu. Terus JDS bahkan diminta pembicara dari negara lain gitu ya, di kayak yang bikin negara lain. Terus misalkan kota-kota lain juga minta diajarin, minta kodenya itu kita dikasihin ke mereka gitu. Maksudnya diajarin cara forking yang dari GitHub gitu. Kita udah open source. Jadi aku pengen terakhir ini udah jam 8, pas banget sejam, bahwa this is possible and we can be optimistic sih kalau kita emang truly want to transform our government and our nation. Gitu aja, terima kasih. Itu bagian share-nya, mohon maaf lama gitu ya. Terus ini gimana? Aku balikin ke Niko dulu deh. Dok, gue ada chat tuh, izin bentar ya. Sip. Mangga. Oke. Jadi mungkin setelah ini kita akan tanya jawab. Sebelum di sesi tanya jawab, saya lihat tuh chat pertanyaan udah lumayan banyak. Kalau teman-teman yang masih ada mau pertanyaan bisa disampaikan di chat ya. Jadi nanti kita akan bacakan. Jadi di sini sebelum tanya jawab, saya izin ke Mas Pandu untuk promosi dikit. Jadi promosi Nusantek. Jadi ini sebentar. Nah, jadi ini iklan sponsor aja sih. Jadi Nusantek itu kita bergerak di bidang pengembangan web dan mobile app sebetulnya secara fokus utamanya. Nah, selain itu juga Nusantek itu kita mengadakan pelatihan-pelatihan IT dan juga jasa outsource tenaga IT. Jadi misalnya kalau di pemerintah itu mungkin namanya KI,
Lalu kalau di swasta ya outsource. Nah, lalu kita ada melakukan pelatihan juga, misalnya di perusahaan ada mau men-training pegawainya untuk mengembangkan mobile apps dengan bahasa pemrograman tertentu. Nah, atau juga langsung minta ke kita untuk development web dan mobile. Layanan-layanan kita seperti itu, selain dari Nusantek Academy yang sebetulnya saat ini kita masih baru mulai di Nusantek Academy. Salah satu kegiatannya webinar ini yang kita adakan terus setiap minggu. Rencananya nanti akan ada terus, setelah ini ada tentang data science. Jadi tujuan dari Nusantek webinar ini kita adakan sebenarnya lebih ke arah untuk mengenalkan orang-orang di daerah, orang-orang di pusat juga, dan baik itu pemerintah ataupun pelajar ataupun dosen, tentang bahwa IT itu sangat luas, nggak cuma sekedar bikin aplikasi gitu. Ya contohnya sekarang tentang Mas Pandu sharing tentang bahwa pengembangan IT di pemerintahan itu ternyata ada banyak itu masalah infrastrukturnya harus dipertimbangkan, masalah data, lalu juga antara di perkotaan dan pedesaan mungkin nanti tantangannya berbeda-beda. Lalu juga ada lagi sharing sebelumnya tentang bagaimana pengalaman menjadi data scientist, menjadi machine learning engineer, dan juga tentang IoT engineer. Nah, itu yang kita coba perkenalkan di Nusantek Academy melalui Nusantek Webinar. Nah, jadi itu saja untuk perkenalannya. Kita balik lagi di tanya jawab. Nah, kita akan coba bacakan untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Cuman sebelumnya saya mau ada pertanyaan dikit ke Mas Pandu tentang tadi secara anggota dari Jabar Digital Service. Itu kan tadi ada 100 ya. Itu statusnya gimana ya? Itu apa itu PNS atau Bukan. Atau di sistem rekrutmennya gimana? Itu boleh cerita nggak? Kalau sistem rekrutmennya kayak startup aja. Jadi kita ada rekrutmen di website gitu ya. Terus ada tes teknis, ada interview segala macam. Cuma yang beda ya kontraknya gitu. Jadi kan kalau yang kita tuh statusnya kita kayak ya tenaga kontrak, tenaga ahli gitu ya. Gitu sih. Jadi bukan ya ini detailnya sangat administratif pemerintah gitu ya. Tapi intinya kita bukan PNS, kita tenaga ahli yang direkrut gitu ya. Jadinya hak-haknya ya kita nggak ada pensiun gitu ya. Nggak ada pesangon juga gitu ya. Jadi emang mengabdi gitu, tapi gaji kita kompetitif gitu. Jadi emang saya ketika diminta membuat ini pun oleh Pak Gubernur dan timnya, ya saya bilang gitu bahwa ya kalau kita mau bikin tim yang bagus harus kompetitif dong gajinya, soalnya saingannya sama kayak misalnya Nusantek gitu atau software house lain atau startup besar yang ya gajinya gila banget gitu. Sekarang udah talent war, udah rusak banget harga. Ini suara saya masih kedengaran nggak? Ya masih lancar. Ya, nah jadi gitu. Jadi kita kayak memang kita bilang bahwa yes, we have tentunya mungkin bahkan ya gajinya kita masih mungkin kurang dikit lah ya dari unicorn. Kalau sama yang lain kita cukup kompetitif dan mungkin kita nggak kayak ada yang kayak benefit yang aneh-aneh gitu, tapi you have the actual chance to make a big impact gitu. Karena literally emang ya dengan government ini scale-nya luas banget dan besar banget. Dan kayak karena langsung dibentuk oleh Pak Gub juga, kayak lu literally berada di kayak hampir tataran tertinggi gitu ya. Bukan berada, tapi lu bisa benar-benar input kebijakan dalam kalau kasus ini teknologi ke kayak orang yang tertinggi gitu loh di Jawa Barat gitu. Jadi kayak just imagine how big the impact yang you can do gitu. Jadi ini gue lihat nih ada salah satu engineer kita, ada Risa yang gabung, tapi kayak kode-kode yang ditulis Risa ini itu membantu orang dapat bantuan yang selama pandemi ini bisa menyelamatkan hidup mereka, membantu petugas puskesmas untuk kontak tracing yang bisa menyelamatkan mungkin banyak nyawa gitu. Jadi kayak ya gitu banget sih. Jadi kayak really benar-benar tangan lo itu, pikiran lo itu benar-benar impact-nya benar langsung ke masyarakat dan besar gitu. Mungkin kadang-kadang kayak Risa gitu atau teman-teman kita di JDS itu kayak karena kerjaannya saking banyaknya kadang-kadang agak lupa gitu, kayak aduh kerjaan banyak banget segalanya. Tapi
it's truly are amazing sih gitu. Jadi ya tadi ya tenaga ahli gitu, dan rekrutmennya ya kayak biasa sih, kita ada rekrutmen di website, di sosial media, kadang-kadang di Instagramnya Pak Gubernur juga, terus nanti ada interview teknis, ada interview karakter segala. Iya. Mungkin kalau secara teknisnya mungkin bakal panjang kali bagaimana istilahnya prosesnya itu gitu kan. Tapi pertanyaan tadi mungkin lebih sorry, putus kok. Suaranya putus-putus nih kok. Di daerah-daerah itu pasti sorry. Ini masih putus-putus nggak, Duk? Enggak. Masih putus-putus nggak, Duk? Udah enggak. Jadi mungkin karena di gini nih, mungkin ada daerah lain yang juga mau menerapkan itu gitu, tapi misalnya salah-salah nih ya apa istilahnya dianggap pelanggaran gitu kan, atau apa. Mungkin itu sih yang, cuman kalau penjelasannya mungkin nanti bakal panjang teknisnya bagaimana dari apa Kang Ridwan Kamil bisa sampai bikin JDS itu kan. Intinya ini bukan baru JDS doang ya. Jadi yang pertama justru Jakarta Smart City. Jadi kita juga kepala UPT Jakarta Smart City itu sekarang jadi kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar. Jadi kepala Diskominfo. Jadi dia juga bawa best practice-nya gimana menerapkan ini, gitu, hiringnya gimana menentukan. Jadi kita semua juga sesuai aturan ya, ada kajiannya, ada prosesnya, ada cara-caranya. Jadi nggak kayak ngasal juga gitu sih. Jadi ya tadi sih, jadi bisa gitu ya. Dan bukan cuma Jabar yang melakukan gitu. Jadi Jakarta juga udah gitu. Okay. Artinya kalau memang ada daerah-daerah yang mau coba implementasikan seperti itu gitu kan, artinya mungkin bisa konsultasi nih sama JDS gitu kan. Bisa JDS atau di Jakarta juga bisa sih. Nggak masalah. Karena ketidaktahuan efeknya jadi kayak takut ya salah-salah istilahnya ketangkap KPK gitu kan, karena betul. Gitu. Ya. Jadi harus double ya. Jadi harus ada pemimpinnya. Kayak kan kita juga berani karena gubernur sendiri yang minta kan dan siap backup kan. Nah, terus ada kayak ya tim JDS-nya gitu. Dalam kasus ini misalnya kayak gue dulu yang memulai, yang berani untuk mewujudkan mimpinya. Jadi kan Kang Emil punya mimpi dan visi, tapi kan dia nggak bisa execute day to day, kan urusannya banyak banget. Iya. Tapi dia siap untuk ngejagain lo gitu. Nah harus ada dua-duanya gitu loh. Gitu. Jadi kalau cuma ada yang berani doang, misalnya kayak gua bikin, tapi pemimpinnya nggak ngedukung, nggak akan jadi. Tapi kalau pemimpinnya ngedukung juga, siap jagain, tapi nggak ada yang bisa ngebangun kayak gini dan breakthrough, ya nggak bisa jadi juga. Ya, betul. Jadi dua aspek itu lah ya gitu kan, pemimpinnya sama yang melaksanakannya. Oke. Nah mungkin kita langsung ke pertanyaan yang dari peserta aja ya, Do ya. Ya, enggak. Ini ada pertanyaan dari Ricky, Mas Ricky itu mau tanya tentang boleh cerita nggak secara lebih detail tentang bagaimana Jabar menerapkan teknologi di desa? Karena pasti banyak tantangannya tuh, kayak ya kalau misalnya tadi ceritanya capaiannya, tantangannya kayak gimana sih gitu? Ya, tantangannya semua pasti udah kebayang di pikiran teman-teman. Bahkan ketika nanya ini Mas Riki mungkin udah memikirkan ya. Jadi kayak ya tadi nggak ada internet, ya udah kalau gitu, kalau nggak ada internet kenapa? Terus kita mikir, udah kenapa kita maksa misalkan bikin aneh-aneh di tempat nggak ada internet ya? Kita fokus ke apa yang dibutuhkan. Jadi kembali lagi ke ya produk gitu ya, user centered gitu, human centered gitu. Jadi apa yang dibutuhkan usernya? Oh internet, ya udah kita fokus ke penyediaan internet. Terus kayak petani gitu, ya kita nanya petaninya butuhnya apa sih, masalahnya apa? Oh masalahnya dia itu misalkan yang kita ada kerjasama sama Habibie Garden, pengairan otomatis gitu misalnya contohnya, sama kayak pembibitan gitu ya. Ada masalah pengairan, kayak dia kayak satu orang itu ya karena keterbatasan manusia, dia bisa cover cuma nyiram itu beberapa hektar atau gimana dan nggak rutin gitu. Nah dengan toolsnya Habibie Garden itu tuh bisa otomatis, jadi ya semuanya dapat air dan pupuk maksimal, dan orangnya nggak capek, bisa menggunakan waktunya untuk yang lain, dan hasilnya yieldnya lebih tinggi karena apa ya, lebih rutin, lebih luas gitu. Sama kayak fishery, aqua feeder gitu kan. Jadi sebelumnya orang itu ngasih makanan itu manual,
sering ngasihnya tuh either kebanyakan atau terlalu dikit untuk aquaculture, jadi kayak tambak, udang gitu-gitu. Jadi kalau terlalu banyak ikannya juga mati, kalau terlalu dikit sama juga mati. Gitu. Kalau terlalu banyak kadang-kadang merusak tanah gitu. Dan ya sayang, pakannya harusnya bisa buat berapa ikan, jadi lebih dikit karena tadi terlalu banyak untuk satu kolam. Sehingga ketika dengan otomatis ini dia ngesensor kayak tingkat kayak kelaparannya ikan kan berdasarkan berbagai parameter, sehingga dia otomatis feeding ikannya tadi gitu. Sehingga pas, ketika pas itu maka rasio antara pakan yang digunakan terhadap ikan yang dihasilkan itu tuh yang maksimal, sehingga uangnya jadi naik gitu. Nah, jadi kira-kira gitu sih, itu yang terkait ekonomi. Nah, terus kayak terkait misalnya kayak apa ya, sapa warga atau apa, jadi orang gimana biar make, ya yang penting tuh kita tuh kayak understanding pain-nya apa orang itu ya. Jadi kalau dia ternyata dia kayak bingung pakai ini gitu. Ya kita bikin pelatihan misalnya tentang itu. Kita membiasakan. Terus kita gini. Kayak orang itu ketika Gojek muncul kayak bilang kayak, emang tukang ojek bisa pakai aplikasi kayak gitu? Emang bisa? Enggak mungkin. Kayak gitu pasti nggak bisa. Tapi nyatanya bisa kan. Akhirnya tukang ojek bisa juga. Karena apa? Karena mereka butuh ada insentif dan disinsentif. Terus ada yang bilang, ojeknya mungkin bisa pakai, tapi nenek-nenek, ibu-ibu emang bisa pakai nanti klien. Nah, paling cuma buat anak-anak muda doang yang usernya. Ibu saya itu sejak ada Gojek sebelum COVID ya, itu dulunya jadi bingung ke pasar karena ya saya kan di rantau gitu ya. Sekarang gampang banget dan selalu pakai Gojek gitu. Jadi tantangannya tentunya banyak sekali ya, kayak kalau jawab balik lagi kayak ya literasi, nggak bisa pakai ini, nggak bisa pakai itu, terus nggak percaya, terus internet, terus segala macam. Tapi intinya adalah kita mendengarkan, listen gitu. Kita datang bukan sebagai guruin kayak, lu tuh harus butuh ini bro, lu harus butuh ini, nanti lu akan hidup lebih baik. Enggak, kita kayak understanding dia apa, terus kita find the solution, gitu-gitu sih. Jadi begitu sih Niko, lebih kira-kiranya. Oke. Kalau boleh tahu lagi nih tentang teknologi, tadi kan misalnya kerjasama gitu ya. Tadi misalnya tentang pengairan otomatis atau sensor gitu kan. Pertanyaan, peran dari pemerintah Jabar itu sendiri, apakah misalnya dengan kerjasama itu apa dia pemerintah Jabar mendanai atau mengenalkan, mensosialisasikan, gimana sih itu? Ya, ada berbagai model ya. Tadi bisa mendanai, bisa mengenalkan, bisa mengenalkan tuh bisa mengenalkan startupnya sama orang desanya, atau bisa juga tiga party gitu kan, kayak sponsor atau donor CSR gitu dengan startup dengan penerima manfaat gitu. Jadi banyak sih modelnya. Jadi kayak ya kita pokoknya cari cara gimana bisa membantu orang lah gitu, gimana pun caranya gitu. Jadi banyak model. Oke. Iya. Ya, ada cara itu juga ya berarti ya, dengan CSR ya, kerjasama sama. Bisa. Gitu. Oke. Nah ini selanjutnya pertanyaannya ya, sebentar. Bagaimana cara membuat, nah ini mungkin teknis nih Nduk, gimana sih membuat open data untuk kabupaten saya supaya terintegrasi dengan open data Jabar? Ini Ya ini aku udah baca sih. Ini bahkan Mbak Siti udah kenal Rizky ya. Rizky itu head of data di JDS. PLD ini nama resminya JDS ya. Jadi JDS itu nama resminya Unit Pelaksana Teknis Pusat Layanan Digital, Data dan Informasi Geospasial, Dinas Diskominfo Jawa Barat. Jadi panjang banget nama resminya. Singkatnya kita PLD biasanya. Nah, yang kita merancikan ada KPI segala macam. Ini kalau prakteknya di YouTube ini udah banyak sih Mbak. Jadi kalau demo di YouTube tentang Sikan, tapi kalau mau lebih detail dan integrasi, kita selalu membuka layanan dan terbuka kok dengan kabupaten kota. Jadi beberapa kabupaten kota juga udah ngobrol dengan kita untuk satu data, tadi untuk sapa warga, untuk open data juga. Jadi tinggal hubungin aja di Diskominfo Jawa Barat, nanti diarahkan ke JDS, nanti kita akan dampingin. Nggak susah sih, tinggal ngomong aja.
Nah, mungkin sekalian mau nanya juga nih tentang apa ya, tentang integrasi ya gitu kan. Pasti sebenarnya banyak juga yang kepikiran butuh data nih gitu kan. Tapi Ya, apakah memang harus langsung datang atau misalnya apa nggak ada kayak dokumentasi kalau kalau tentang ini ya tentang integrasi berarti apakah nggak ada dokumentasi integrasinya gitu kan? Eh ada, jawabannya ada. Ya itu ada. di jabarprov.go.id. Oke, oke. Artinya sebenarnya yang pertanyaan dari Bu Siti ini bisa dilihat di situ untuk dokumentasi integrasi sebetulnya. Iya kalau iya bisa, tapi kayaknya kalau pertanyaannya Bu Siti ini lebih pengen kabupaten kotanya mau bikin open data terus nyambung sama kita. Nah ini kayaknya lebih deep lagi gitu nyambungnya. Jadi kalau yang gue tangkap dari lu kayak misalkan startup mau bikin apa, mau ada data publik ya tinggal nyari di website open data kita gitu. Oh, Ada API-nya juga. Tapi kalau ke Bu Siti kayaknya lebih ke gimana kabupaten kota juga bikin open data terus nyambung sama Jabar gitu. oh iya, iya, iya. Yang lebih dalam lagi. Gitu. Jadi nggak cuma sekedar ngambil gitu aja ya, tapi juga Ya. juga mempublish datanya gitu ya. Hmm. Plus mungkin bisa nge-feed data ke Jabar gitu. Betul, betul. Oh, oke, oke. Iya, iya. Nah, kalau tentang yang open source dulu, jadi ini mungkin kalian yang tentang open Ya, source, kan tadi katanya yang dibuat-buat itu open source, ya, itu apa aja sih itu yang di open source kan? Apa semuanya di open source kan? hampir semua. Jadi aku nggak hafal semua. Jadi bisa cek aja di GitHub sama GitLab Jabar Digital Service. Ada di situ semua sih. Jadi Picobar ada di situ. Sapa Warga ada. Risa mungkin justru bisa lebih tahu yang open source apa aja. Hmm. Di sini ada Risa R. Herdianto. Ya itu banyak sih, tapi tinggal dilihat aja sih. Satu data setahuku juga di sana sih. Jadi intinya cek aja GitHub sama GitLab Jabar Digital Service. Oke, oke. Disitulah yang dibuka. Ini udah ya ketemu nih. Sip. Nah, mungkin itu ya. Ini itu di chat bener ya? Ya. Udah share tuh. Ya terus ada ini pertanyaan lanjutannya Ya, boleh, boleh. Dan selanjutnya dari Angus, pakai bahasa Indonesia Angus. It's a good one. Terima kasih. Rencana mirip dengan Jabar Digital Service di pemerintah pusat. Yes. So ya kita ada dan kita udah, saya pribadi dan Jabar juga we have been asked gitu. Kita sering ditanya sama pemerintah pusat, beberapa lembaga gitu ya. In fact saya besok beberapa minggu ini sharing ke Kemenkeu. Padahal menurut saya Kemenkeu itu udah bagus banget transformasi digitalnya. Ministry of Finance are actually asking us to share our success in JDS, di JDS. Nah, dan gimana cara how can JDS gitu ya? How can JDS share our success to other provinces or other regions or other cities or ministries in Indonesia? We are really open dan sebenarnya kita juga ada program kayak sebenarnya pengen juga kayak bisa share kayak ngebuka layanan itu ya. Actually we have been planning on kayak opening our kayak something like this webinar for other regions or government. But tapi karena COVID then ya everything changed itu, the priorities gitu-gitu sih. Jadi really open dan kita udah melakukannya, cuma lebih ke kayak demand driven gitu sih, kayak siapa yang minta ya kita bantu gitu sih. jadi menunggu gitu ya, ada yang ngontak lah ya gitu dari Ya. gitu. Sebenarnya nggak nunggu juga sih karena kerjaan kita banyak kan, tapi ya kalau ada ya kita try our best to help if kalau ada yang emang actually asking us gitu. Nah, lanjut berarti ya. Berarti supaya bisa dan semua data kita diberikan data IP-nya. Saya agak kurang paham sih pertanyaannya. Mungkin bisa di-clearkan Mas. Sukapurna. Mungkin kalau Mas gimana ya Mas? Jelaskan bisa unmute. Berarti supaya bisa terintegrasi ke semua data.
kita diberikan data API-nya berarti supaya bisa terkoneksi. Ya tapi kalau nggak bisa ya kira-kira jawabannya iya sih. Pokoknya intinya kita untuk di data jabarpro.go.id yang bisa dibuat API ya kita buatkan API gitu. Tapi kan nggak semua data sebenarnya butuh API ya. Kayak misalkan data penduduk gitu kan yang per tahun gitu atau per quarter gitu kan butuh API banget gitu kayak. Ya udah lah ya gitu. Bisa di-download gitu. Tapi ya kalau ada pun sebenarnya kita bikinin sih otomatis ada juga sih. Jadi cuma ya ada beberapa yang mungkin nggak ada API-nya karena ya emang datanya aja tipenya yang nggak butuh API gitu. Emang kalau boleh tahu mungkin untuk lihat API-nya itu sendiri berarti kan di data jabarpro.go.id itu ya? Ya. Tinggal di situ. Jadi nanti mungkin kalau yang mau lihat-lihat bisa lihat API-nya. Ya, dan itu growing ya, artinya ya memang belum semua data ada di situ. Jadi ya akan nambah terus. Gitu. Cuma ya tadi sih, gue harus selalu bilang karena COVID ini semua prioritas berubah sih. Apakah semua aplikasi yang dimiliki oleh Jadi ke depan akan dicoba di-sharing? Yes, betul sekali. Kita pengennya tadi kan kita pengennya jadi Digital Government Excellence Center. Gitu. Jadi kita pengen kita menjadi contoh gitu, dan kita pengen whatever yang kita create kita bagi gitu. Karena ya misi kita adalah membuat ya rakyat Jawa Barat of course our first priority, tapi everyone in Indonesia can do this gitu. Oke. Nah, Nduk, ini tentang yang pertanyaan ini tentang Indonesia ya. Mungkin tapi dari sisi Jabarnya sendiri nih gitu kan. Koordinasi sama pemerintah kota kabupatennya gimana sejauh ini, Nduk? Soalnya mungkin seringnya ini ya, kalau yang gue rasakan pribadi kayak lumayan sering antara pemerintah kota kabupaten itu ya dengan pemerintah kabupaten kota lainnya ataupun dengan pemerintah provinsi itu kayak ya Pemkotnya ngembangin, Pemprovnya ngembangin. Di Jabar sendiri ada effort untuk kayak buat ngatur itu nggak sih supaya kolaborasi gitu? Ya, ada jawabannya ada. Jadi kayak Jabar Cloud itu juga kita rencananya juga untuk biar kabupaten kota bisa langsung hosting di kita. Terus udah jadi beberapa kabupaten kota udah minta kayak tolong bantuin kita develop kayak roadmap untuk comment centernya isinya aplikasinya apa aja. Terus kayak pakai satu data yang di Jabar aja kayak gitu-gitu sih. Jadi ada effort gitu, tapi ya karena 27 kabupaten kota dan punya pikiran sendiri-sendiri dan urusannya banyak ya nggak bisa semuanya terkontrol gitu. Jadi ya ada peraturannya juga ada gitu, cuma ya nggak bisa langsung bener semua gitu sih. Kalau cari kesalahannya pasti ada, tapi jawabannya ada, effortnya dan solusinya ada. Oke, lanjut. Selama ini apa kendala tersulit dalam membangun aplikasi yang saat ini dimiliki oleh JDS? Karena birokrasi dan data yang dimiliki oleh pemerintah bisa sulit untuk didapat. Kendala tersulit kendala tersulit yang pertama kalau sebelum kemarin awal-awal ya implementasi ya tadi birokrasi itu sulit ditembus, tapi ya tadi makanya kita ada tim delivery, jadi kayak balik lagi sebenarnya listen gitu ya, mendengarkan gitu. How do we listen to our stakeholders and our customers gitu ya. Jadi kalau mau bikin aplikasi ya jangan tiba-tiba datang kayak terus lo bilang ini lebih bagus kayak gini gitu guys. Doesn't work like that gitu. You have to listen, kamu harus dengerin, dapetin trustnya dulu dari dia. Then you think, oh I understand Pak gitu. Then let's us work together to solve this gitu. Nah dari situ nanti aplikasinya yang kita bikin pun sesuai dengan apa yang dia butuhkan gitu. Dan bahasanya tuh jangan kayak oh ini dari Pak Gubernur terus kita harus dipakai gitu. Jadi lebih ke kayak oh ini loh Pak, aplikasi ini akan membuat Bapak lebih gampang mengolah data Bapak. Waktunya akan berkurang lebih banyak untuk ngurus detail-detail data yang sebenarnya bisa otomatis kayak gitu. Kesalahan akan berkurang Pak gitu. Jadi itu kendala, tapi solusinya sebenarnya listen aja gitu. Ketahui apa sebenarnya pain-nya dari ASN juga ya, jangan dianggap ASN tuh banyak banget PNS itu yang bagus, yang niat, yang kerja tuh sampai malam, yang saya tuh kadang-kadang sedih kalau if there are like people yang actually bilang
PNS ini apa gini, padahal PNS tuh banyak banget yang bagus gitu. Seringkali ya nggak jalan tuh nggak bisa, kenapa ya, karena aturan aja gitu, yang dibilang Niko tadi gitu. Jadi bukan orangnya jelek. Nah, kalau kita mampu membuat PNS itu kayak ngerasa aman dan terbantu dengan apa inovasi yang kita mau bikin, ya maka akan gampang gitu. Terus kalau terkait data ya sama gitu. Kita bisa ngasih keamanan nggak? Oh, ini nggak akan bocor. Ini kalau datanya dikasih nanti aplikasi Bapak akan lebih bagus loh, apa segala macam. Jadi kendala tersulitnya ya itu sih. Jadi birokrasi benar, data susah dikasih ya, tapi lama-lama kalau kita dengarnya pasti bisa. Nah terus yang terakhir, akhir-akhir ini Risa pasti tahu banget, karena kita dipercaya banget dan ya seringnya kita deliver gitu ya, kita kerjaannya jadi terlalu banyak sih, jadi terlalu diharapkan gitu sih. Jadi kayak tadi kan 4 bulan 28 application tuh nggak make sense sih actually, dan kualitasnya kan sebenarnya jadi agak turun ya dengan orang terbatas juga. Jadi our problem right now tuh justru kayak kita terlalu kayak too much people are dependent on us. Jadinya a lot of people are asking things in the same time, dan sometimes kita ya jadi overwhelmed juga gitu sih. Nggak ada rencana mau mendistribute itu misalnya ke kota-kota gitu apa, atau mungkin kalau ke kota ya beda dong. Kota kan ada ya berarti masing-masing ya ada, cuma kan kalau aplikasi yang diminta ke kita kan ya berarti emang buat Jabar ya, untuk provinsi ya. Idenya sebenarnya tadi yang gue bilang, jadi kayak kalau bisa jangan depend ke kita, tapi semuanya ngerasa oh gue harus punya JDS gitu. Walaupun kecil misalnya di dinas masing-masing. Inginnya sih gitu, tapi kita juga nggak tahu sih gimana ya keaturannya segala macam. We have to make a roadmap on that, dan kita sekarang lagi bikin gitu ya, belajar dari GDS juga from Angus and the team. Ini dari Mas Riki Noviansyah. Slide presentasi di share juga nggak ya Kak? Itu di atas ada tuh, mau lihat map kota yang sudah smart city atau belum, di mana ya? Ada listnya nggak? Kayaknya nggak ada deh, kayak soalnya smart city juga apa gitu. Iya. Definisinya kayak Niko udah paham banget juga. Jadi kayak ya kayak dari berita aja sih. Soalnya kalau ngomong smart city semuanya klaim udah smart city. Jadi ya kayak based on penilaian siapa smart city itu. Jadi kayak it's another problem juga sih. Slide presentasi di share. Ya insya Allah di share. Aku nanti coba nanya dulu ada yang perlu ibaratnya disensor nggak, tapi kayaknya nggak ada sih ya. Tadi kan aku juga sampein lagi, tapi aku recheck sama tim. Terus apa lagi? Untuk yang slide presentasinya nanti kalau misalnya boleh di-share dulu, kan nih pesertanya kan supaya nanti dari kita bakal share di grup aja, kan ada grup Telegram tuh. Nanti teman-teman join di grup Telegramnya, kita share di grup Telegram aja ya. Ya. Kayaknya nggak apa-apa kok. Jadi maksudnya JDS itu tenaga ahli yang berada, iya betul. Jadi kita bukan vendor ya, kita itu di bawah. Jadi kayak literally kita in-house, jadi nggak based on project. Ya kayak based on waktu aja, jadi kerjanya kayak PNS gitu, kayak ya setiap hari gitu. Tapi ya startup ya, gaya startup itu kita ada pakai GitHub, pakai OKR segala macem. Tapi ya agile gitu ya, Scrum seperti itu. Cuma kita kontraknya beda gitu. Kita bukan PNS. Jadi bukan vendor. Oke. Udah kayaknya ya. Ya, kalau pertanyaan sih udah. Mungkin kalau pas misalnya 8:30. pas terus ya, tadi jam 8 nih pas. Nah, tapi mungkin mau ada tanya nih gitu kan. Enggak. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang masih mau tanya, mungkin satu pertanyaan gitu, boleh. Gue mau nanya juga dong, tadi kan lihat itu tuh. Ini yang paling penasarannya sih dari slide tadi itu yang tentang Picobar. Itu 1 hari jadi web Picobar, 2 minggu rilis app Picobar. Itu manusia di dalamnya kayak gimana kerjanya? Tanya Risa, gimana Riz? Ya kerjanya emang, to be honest, saya harus bilang agak nggak manusiawi sih kemarin. Jadi yang minta 2 minggu siapa tuh, 1 hari sama lagi ya siapa Bapak Gubernur gitu. Jadi tapi ya kemarin tuh sampai kita protes sih kayak ini kok gini banget sih gitu. Artinya ya we know that we are needed, kita helping citizen of Jabar juga, tapi ya orang ada batasnya gitu ya. Jadi
Itu problem kita sekarang tuh kayak gitu sih. Jadi karena dulunya kayak bisa bikin 2 minggu gitu, bisa bikin ini kayak literally kayak gitu terus gitu. Ini kan nggak make sense gitu. Jadi ya tapi kita tetap jaga kualitas ya. Bisa dilihat lah yang muncul kita paling problem kita sekarang tuh tinggal di performa sama scalability sih. Jadi jadi bagus aplikasinya, cuma ketika yang make 1 juta gitu ya down gitu-gitu. Ya itu kan nggak bisa cepet ya. Itu tuh kayak harus dipikirkan, harus apa. Jadi ya kita yang ngomong ke stakeholder kita, ke tim yang lain, ke tim marketing juga. Ya kalau mau cepet ya gini jadinya, mau cepet dan tetap bagus gitu. Kalau mau ya kasih kita waktu lebih gitu. Atau orangnya lebih banyak, tapi orang lebih banyak juga nggak akan help that much sih, karena juga komunikasi segala macam. Jadi ya memang harus ada waktu gitu. Atau kerjanya disedikitin. Kan kita megang 28 aplikasi kan ya gimana gitu. Orangnya engineer kita cuma 30-an loh. Sambil memaintain, sambil ngedevelop juga ya. Iya makanya. Jadi kayak gitu sih. Awalnya gue nggak pikir bakal se-hektik gitu sih. Wah ini di dalam pemerintahan nih gitu maksudnya ya. Mungkin awalah gitu kan. Nggak bisa. Hektik banget gila. Antara startup sama antara pemerintahan, gue mengalami image-nya adalah startup lebih sibuk, lebih berat kerjanya gitu kan. Enggak, bro. Soalnya gini bro, soalnya kalau tadi yang gue bilang startup itu kan fokusnya satu. Terus startup kita kayak lu fintech gitu. Nah itu kayak JDS itu pemerintah itu kayak banyak startup gitu loh. Kayak JDS itu mengelola banyak startup Sapa Warga, startup Picobar, startup apa gitu. Jadi kayak gitu sih. Jadi startup dalam startup. Ini geografis kita pakai ArcGIS ada, yang open source juga ada. Jadi kita belum selesai bikin sih. Jadi satu peta itu on proses, tapi kita karena COVID, jadi kita campur-campur. Nah, kita sebenarnya pengennya rencana konsolidasi tahun ini, tapi gua nggak tahu sih bisa apa enggak. Mungkin tahun depan sih. Ya intinya sih either ArcGIS atau open source ya. Kita pengen cari yang paling efektif, paling cepat, dan paling user centric, paling memenuhi kebutuhan user, sama paling murah ya. Oke. Sip. Mungkin udah kali itu untuk pertanyaan terakhir dari Mbak Henyang Reni. Nah, mungkin sebelum ditutup nih Indo, ini ada link feedback. Jadi nanti teman-teman yang ingin memberi feedback untuk webinar ini bisa sampaikan di s.id/feedback Nusantek Pandu. Jadi di situ teman-teman bisa kasih masukan kira-kira apa ke depannya kita mau adakan webinar apa lagi yang tentang pemerintahan yang terkait dengan bagaimana penerapan teknologi dan desain di pemerintah, atau mungkin dari Mas Pandu bisa mau minta Mas Pandu sharing apa lagi yang terkait pengalamannya, boleh diisi di feedback Nusantek Pandu. Nah, juga untuk teman-teman kemarin juga ada yang nanya-nanya, Mas, ini ada sertifikat nggak? Gitu kan. Awalnya sih kita nggak ngasih sertifikat, tapi akhirnya karena lumayan sering yang minta sertifikat, info untuk dapat sertifikatnya bisa dilihat di feedback ini. Jadi nanti di feedback nanti ada panduan untuk bagaimana kalau mau dapat sertifikat begitu. Nah, mungkin itu aja dari kami, dari Nusantek Academy. Mungkin Mas Pandu sebelum ditutup, saya mau terima kasih buat waktunya, terima kasih buat udah sharing-sharing di sini. Maaf kalau misalnya ada kekurangan-kekurangan. Nah, mungkin untuk yang menutup, silakan Mas Pandu yang menutup. Ya, terima kasih banyak teman-teman udah mendengarkan. Dan saya tadi satu message yang saya pengen teman-teman bawa pulang adalah bahwa this country, negara ini menuju jalan yang baik, ya, menuju there are a lot of potential and good news in this country, dan salah satunya dengan digital teknologi ini kita bisa membangun pemerintahan yang lebih baik, dan tinggal optimisme kita gitu ya, sebagai PNS atau pemuda atau startup membantu dan berkarya di bidang kita masing-masing. Jadi we can do this gitu sih. Dan terakhir bagi yang merayakan selamat Hari Raya Idul Adha, ya selamat berlibur long weekend juga.
Makasih. Oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.